semester baru ini kita juga memasuki bab baru. Yang akan kita bahas kali ini adalah bab 4, pengelolaan data digital. Di dalam pengelolaan data digital ini ada 4 subbab yang akan kita bahas, yaitu konsep kewarganegaraan digital, meningkatkan keamanan digital, lisensi karya cipta, dan search engine. Tetapi di video ini yang akan kita bahas hanyalah search engine. Di dalam materi search engine ini ada beberapa judul yang akan kita pelajari, yaitu apa itu search engine, fungsi search engine, cara kerja search engine, dan jenis-jenis search engine. Yang pertama, apa itu search engine? Search engine ini berasal dari dua kata, yaitu search dan engine. Search artinya cari dan engine artinya mesin. Jadi search engine ini adalah mesin pencari. Search engine adalah program yang mencari dan mengidentifikasi informasi di dalam database yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Database ini berisi alamat dan konten situs-situs tertentu yang ada di World Wide Web atau WWW. Setelah mendapatkan informasi yang diminta, search engine ini akan menampilkan hasilnya pada Search Engine Result Page atau SERP. Semakin baik kerja search engine ini, semakin relevan data yang akan kita dapatkan atau informasi. Search engine ini adalah program online, artinya search engine ini berjalan, dia memanfaatkan jaringan internet, baik pada saat pengguna internet mengaksesnya ataupun pada saat search engine ini menggali informasi tentang konten yang dicari. Kemudian yang kedua adalah fungsi search engine. Fungsi dari search engine adalah untuk menyediakan informasi berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Fungsi ini sesuai dengan cara kerja search engine, yaitu mendaftar, mengindeks, mendata, yang akan kita bahas nanti. Meskipun tidak semua situs yang aktif berada di indeks pencarian search engine, tapi banyak pemilik situs web dengan sengaja membiarkan situsnya terindeks oleh search engine. Tujuannya yaitu jika seseorang mencari situs di search engine, maka situs webnya akan muncul di hasil pencarian. Menariknya, ini akan dapat menjadi salah satu teknik pemasaran produk atau marketing yang keren. Fungsi dari search engine ini ada 3. Yang pertama yaitu mengindeks alamat dan konten di situs web. Fungsi search engine yang pertama ini adalah untuk mengindeks alamat dan konten situs web yang berada di jaringan internet. Bot atau crawler yang ada di search engine ini menjelajahi internet dan mendata situs web melalui alamat hyperlink-nya. Setelah menjelajah, data yang diperoleh ini disimpan dan menghasilkan daftar indeks situs web yang sangat besar. Tetapi tidak semua halaman situs web tercatat oleh search engine. Pada hasil pencarian, hanya halaman-halaman tertentu saja yang ditampilkan. Hanya halaman situs web yang diberikan izin oleh pemilik situsnya. Fungsi kedua yaitu menyediakan informasi melalui kata kunci. Muncul pertanyaan, apa yang dilakukan search engine setelah memperoleh informasi dan konten dari berbagai situs web tersebut? Tentu saja untuk memudahkan pengguna internet untuk memperoleh informasi yang dicari. Saat ini, kebanyakan orang akan mencari informasi melalui mesin pencari atau search engine, baik itu dalam proses pembelajaran ataupun dalam aktivitas sehari-hari. Terhitung setiap hari, lebih dari 4 miliar pencarian yang dilakukan mesin pencari Google. Hampir seluruh informasi semua ada di mesin pencari seperti Google. Itulah yang membuat banyak pengguna Google ini banyak setiap kali mengakses search engine ini atau mengakses Google ini. Fungsi yang ketiga yaitu media pemasaran. Fungsi search engine yang sekarang banyak dipelajari adalah sebagai media pemasaran. Bertambahnya jumlah pengguna dengan pencarian yang fantastis setiap detiknya membuat mesin pencarian menjadi media pemasaran modern saat ini. Pengguna dapat mencari apa saja melalui mesin pencari, termasuk barang-barang yang ingin mereka beli. Mesin pencari atau search engine ini membuat aktivitas kita semakin mudah. Pemilik usaha atau penjual ini hanya tinggal membuat konten yang menarik
dan membuatnya terindeks oleh mesin pencari. Setelah itu tinggal menunggu beberapa saat, bisa jadi beberapa hari sampai dengan mesin pencari mengenali. Setelah itu, setiap orang yang melakukan pencarian dengan kata kunci tertentu akan menampilkan produk atau konten yang pemilik usaha buat. Sebagai contohnya, ketika pengguna melakukan pencarian di Google Search Engine dengan kata kunci hosting Indonesia, maka akan muncul konten atau layanan yang berhubungan dengan hosting Indonesia. Tidak hanya Google, ada beberapa mesin pencari yang bisa kita coba untuk memasarkan produk atau layanan. Hanya saja untuk saat ini, search engine yang paling banyak digunakan adalah Google. Kemudian materi selanjutnya adalah cara kerja search engine. Cara kerja search engine ini akan dibahas oleh teman saya, dan sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja search engine. Search engine bekerja dalam 3 tahapan utama, yaitu crawling, indexing, dan ranking. Yang pertama yaitu crawling. Pada tahapan ini, search engine melakukan proses pengumpulan data untuk disimpan di database mereka. Langkah ini dilakukan bahkan sebelum pengguna mengakses website search engine tersebut. Robot dari search engine atau pencari, maksud saya, adalah crawler, akan menjelajahi website di seluruh dunia dan mencari konten baru untuk dikumpulkan di database. Selain itu, crawler tersebut juga akan mencari konten yang diupdate dan menyimpan versi terbaru dari konten tersebut. Namun, bukan berarti search engine akan menyimpan versi asli konten tersebut. Crawler hanya akan mengikuti tautan demi tautan yang ada di sebuah website. Tautan tersebut bisa saja berupa artikel, dokumen PDF, gambar, video, dan lainnya. Yang kedua, indexing. Setelah banyak informasi di database, search engine akan melaksanakan proses indexing. Sesuai namanya, proses ini mengelompokkan informasi sesuai dengan kategori yang sama. Tujuannya untuk memudahkan menampilkan hasil ketika diminta oleh pengguna internet. Kategori dalam proses indexing bisa meliputi bahasa yang digunakan, lokasi pencarian, dan lainnya. Dengan cara ini, proses pencarian di database dapat dilakukan dengan cepat, sebab tak perlu mencari keseluruhan data yang dimiliki untuk tiap permintaan. Yang terakhir, ranking. Langkah berikutnya adalah menampilkan hasil pencarian sesuai dengan urutan proses ini, disebut ranking. Meskipun search engine bisa memberikan hasil hingga jutaan daftar, kenyataannya 93% pengguna internet hanya melihat hasil yang muncul di halaman pertama saja. Dengan data tersebut, search engine berusaha untuk menampilkan hasil terbaik dan paling relevan di halaman pertama. Alasannya, jika pengguna tidak berhasil menemukan informasi yang diperlukan, bisa-bisa mereka tidak mempercayai search engine lagi. Di sisi lain, bagi bisnis berada di halaman pertama search engine, result page atau SERP adalah faktor penting bagi peningkatan bisnis. Tak heran juga banyak upaya peningkatan optimasi mesin pencari atau SEO yang terus dilakukan. Selanjutnya ada materi tentang macam-macam search engine, akan dijelaskan oleh Ricky. Kali ini saya akan menjelaskan subbab yang berjudul atau materi tentang macam-macam search engine. Di seluruh dunia, Google tentunya merupakan search engine yang terbesar. Kemudian di bawahnya baru kita mengenal nama lain seperti Bing, Yahoo, bahkan DuckDuckGo. Tetapi yang lain tersebut seperti Bing, Yahoo, DuckDuckGo agak jarang kita mendengarnya, tetapi Yahoo agak sering sih kita mendengarnya. Selain itu, ada search engine yang populer di negara tertentu, misalnya Baidu.
populer di Cina, kemudian Yandex populer di Rusia, dan Naver populer di Korea Selatan. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana presentasi penggunaannya. Yang pertama adalah Google. Presentasinya ada sekitar 71,24%. Google menguasai setidaknya 71,24% pencarian desktop di seluruh dunia, sedangkan pencarian mobile tidak kurang dari 92,33% pencarian. Saking banyaknya pengguna yang memanfaatkan Google sebagai mesin pencari, Google menjadi situs yang paling banyak dikunjungi berdasarkan Alexa Ranking. Kemudian yang kedua, Bing. Bing mengambil atau hanya mendapatkan 12,69%. Bing adalah mesin pencari yang dikembangkan oleh Microsoft. Mesin pencari ini setelah Microsoft mengembangkan beberapa sistem pencari lain seperti MSN Search, Windows Live Search, dan Live Search. Perubahan ini tak lain adalah untuk menyaingi saingan terbesar mereka, yaitu Google. Bing merupakan mesin pencari default yang ada di sistem operasi Windows. Kemudian yang ketiga adalah Baidu. Baidu mendapatkan 11,36%. Didirikan tahun 2000. Baidu menjadi situs pencarian yang populer di Cina. Baidu selalu melayani bermiliar pencarian setiap bulannya. Angka tersebut tak banyak berubah meskipun Baidu hanya fokus pada segmen lokal saja. Hal itu tentu berbeda dengan strategi yang diterapkan oleh Google. Baidu dikabarkan menguasai tak kurang dari 80% pasar pencarian online di Cina, sedangkan Google hanya mendapatkan 10% saja. Kemudian Yahoo hanya mendapatkan 2,15% saja. Gerbang terbuka dunia teknologi informasi salah satunya adalah Yahoo. Perubahan yang dulu sempat besar ini sudah mulai hilang peminatnya di tahun 2000-an. Layanan ini menjadi layanan yang sangat terkenal, mengenal penggunaan mengenai email, chat, dan program mesin pencari. Sampai dengan saat ini Yahoo hanya menyisakan pangsa pasar sebesar 2,15%. Sangat jauh dibandingkan Google yang dulu sempat ditawarkan ke Yahoo. Kemudian yang kelima, Yandex. Yandex merupakan perusahaan yang berada di Rusia. Ini juga mengembangkan mesin pencari sendiri yang bernama Yandex Search. Mesin pencari ini memproses lebih dari 4,5 miliar pencarian setiap bulannya. Pangsa pasar di seluruh dunia sebesar 1,50%, sangat jauh dibandingkan dengan Google. Yandex lebih populer di kalangan orang Rusia. Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang-orang di sana, meskipun sudah ada Google yang menjadi raja mesin pencari di seluruh dunia. Jadi kesimpulan dari kami yaitu search engine atau mesin pencari menjadi teknologi yang sangat berguna beberapa tahun ini. Tidak menutup kemungkinan teknologi ini akan semakin berkembang dan menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan informasi. Fungsi-fungsi search engine yang semakin berkembang dan bertambah mampu menawarkan kemudahan penggunaan untuk memperoleh informasi. Bahkan ketergantungan terhadap mesin pencari bisa terjadi karena kebanyakan orang ketika ingin mencari informasi melalui internet masuk melalui pintu mesin pencari. Penggunanya yang sangat banyak membuat mesin pencari menjadi peluang tersendiri untuk memasarkan produk atau jasa bagi milik usaha atau perusahaan melalui situs web atau media sosial. Jadi mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih.